Halo semua, di video kali ini kita nggak akan ngoding yang ribet-ribet dulu, tapi kita bakal ngebahas sesuatu yang super penting di balik layar setiap aplikasi besar. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang akan dibahas pada video kali ini, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Satya Runa Pramudita dengan NIM 2411814038. Aku berasal dari Prodi Informatika, kelas 2024D. Setelah perkenalan singkat tadi, nggak usah basa-basi, langsung aja masuk ke topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Kalian pernah nggak sih, lagi war tiket konser atau flash sale di e-commerce, baru sedetik item yang muncul, udah sold out. Atau pas mau booking kursi bioskop, kursi yang tadinya kosong, tiba-tiba keisi pas kita mau bayar. Nah, drama rebutan itu ada hubungannya sama topik di video kita kali ini, yaitu optimistic versus pessimistic locking. Kenapa sih ini penting buat dibahas? Jawabannya, karena kalau developernya salah pilih strategi, aplikasi kita bisa jadi super lambat, data jadi kacau, atau bahkan bisa bikin rugi. Jadi, di sini kita bakal bedah tuntas dua jurus ini pakai analogi monyet dan pisang yang dijamin bikin gampang ngerti. Langsung aja ke pembahasannya. Oke, yang pertama, pessimistic locking. Pessimistic locking itu kayak orang yang posesif dan cemas. Dia berasumsi pasti bakal ada yang ganggu. Jadi, dia kunci dulu semuanya dari awal biar aman. Bayangkan kita lagi ada di hutan. Di hutan ini ada sebuah pisang. Pisang ini nantinya berperan sebagai sepotong data yang ingin diubah. Sedangkan ada satu entitas lagi, yaitu monyet. Monyet di sini berperan sebagai pengguna atau aplikasi yang akan mengubah data tersebut. Masalahnya muncul ketika dua monyet ingin mengubah pisang yang sama di waktu yang bersamaan. Oke, sekarang bayangkan seekor monyet yang sifatnya sangat pesimis dan protektif. Dia selalu berpikir, pasti monyet lain akan datang dan mengganggu pisangku. Jadi, beginilah yang dia lakukan. Saat dia menemukan pisang yang ingin dia ubah, misalnya, ingin dia kupas, hal pertama yang dia lakukan bukanlah mengupasnya. Hal pertama adalah dia membangun pagar kokoh di sekeliling pisang itu dan menggemboknya. Nah, lalu datanglah monyet kedua. Monyet kedua ini melihat pisang di dalam pagar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aksesnya diblokir total. Dia tidak punya pilihan selain duduk diam dan menunggu, sampai monyet pertama selesai dengan urusannya. Inilah yang menyebabkan antrian atau bottleneck. Setelah merasa aman di dalam pagar, monyet pertama dengan santai mengupas pisang, memakannya, lalu pergi. Baru setelah dia membongkar pagarnya, kunci itu dilepaskan. Monyet kedua akhirnya bisa mendekat, itu pun jika pisangnya masih tersisa. Inilah prinsip data pessimistic locking. Ia mengasumsikan hal terburuk akan terjadi. Jadi, ia mengunci data di awal untuk mencegah konflik. Ini sangat aman, tapi mengorbankan performa, karena pengguna lain dipaksa menunggu. Nah, kalau optimistic locking itu kebalikannya. Dia santai dan percaya diri. Dia berasumsi, jarang banget kok ada yang bentrok. Jadi, dia nggak buang-buang waktu buat ngunci. Nah, sekarang, bayangkan cara yang berbeda dari seekor monyet yang sangat optimis. Dia berpikir, hutan ini luas. Kemungkinan aku dan monyet lain menginginkan pisang yang sama persis di waktu yang sama itu kecil. Jadi, dia tidak membuang waktu untuk membangun pagar. Oke, begini cara kerjanya. Di setiap pisang di hutan ini, ada sebuah daun ajaib yang bertuliskan nomor versi. Anggap saja, pisang yang kita lihat sekarang memiliki daun bertuliskan versi 1. Monyet optimis pertama datang dan melihat pisang versi 1. Dia tidak mengambilnya, tapi dia mengingat di kepalanya, oke,
aku akan membuat rencana untuk mengubah pisang versi 1. Nah, di saat yang hampir bersamaan, monyet optimis kedua juga datang, melihat pisang yang sama, dan berpikir, oke, aku juga akan mengubah pisang versi 1. Tidak ada yang dikunci, keduanya bebas pergi dan membuat rencana. Nah, ternyata monyet kedua lebih cepat. Dia kembali ke pisang, melakukan perubahannya, dan melapor ke aturan hutan. Karena versinya cocok, aku mengubah versi 1 dan pisangnya memang adalah versi 1. Perubahannya diterima. Seketika, aturan hutan langsung memperbarui daun ajaib di pisang itu menjadi versi 2. Beberapa saat kemudian, monyet pertama kembali dengan rencananya. Dia bilang, aku siap mengubah pisang versi 1. Tapi, aturan hutan akan menghentikannya dan berkata, tunggu dulu, pisang ini sekarang sudah versi 2. Rencanamu untuk versi 1 sudah tidak berlaku lagi. Perubahan dari monyet pertama pun ditolak. Nah, inilah inti dari optimistic locking. Tidak ada pengujian di awal. Semua orang bebas bekerja. Tapi, saat akan menyimpan perubahan, sistem akan memvalidasi apakah datanya sudah diubah orang lain atau belum. Jika sudah, perubahanmu akan gagal dan kamu harus mencoba lagi dengan data yang terbaru. Ini sangat cepat dan efisien untuk banyak pengguna, tapi membutuhkan mekanisme untuk menangani kegagalan. Oke, sekarang pertanyaan yang paling penting, kapan sih kita harus jadi si pesimis? Dan kapan sih kita harus jadi si optimis? Contoh pertama, sistem perbankan. Saat transfer uang, kamu nggak mau ada orang lain bisa otak-atik saldomu di saat yang bersamaan. Datanya harus dikunci. Contoh kedua, checkout e-commerce. Saat kamu beli barang terakhir dari flash sale, sistem harus mengunci stok barang itu, biar nggak ada orang lain yang bisa beli di detik yang sama. Nah, kapan sih kita pakai optimistic locking? Kita memakai optimistic locking saat kemungkinan konflik sangat kecil dan lebih banyak aktivitas baca daripada tulis. Contoh pertama, mengedit artikel wiki atau blog. Seberapa sering sih ada dua orang mengedit paragraf yang sama di artikel Wikipedia di titik yang sama? Jarang banget, jadi nggak perlu dikunci. Contoh 2, update profil media sosial. Saat kamu ganti foto profil, nggak ada orang lain yang bisa ganti foto profilmu di waktu yang sama. Konfliknya hampir nol. Oke, kita mulai dari awal. Ini dia persiapan kita. Aku sudah punya satu tabel sederhana, namanya produk. Seperti yang kalian lihat di screenshot ini, ada satu tiket konser yang stoknya cuma 1. Dan yang paling penting, perhatikan kolom versi. Nilainya juga 1. Kolom versi, ini bakal jadi kunci di skenario kita nanti. Setelah persiapannya sudah beres, ayo kita mulai skenario pertama. Oke, skenario pertama, si monyet pesimis. Bayangkan, ada dua pembeli di dua terminal yang berbeda. Terminal A dan terminal B. Nah, di terminal A, pembeli pertama langsung bergerak cepat. Dia memulai transaksi dan menjalankan query select for update. Perintah inilah pagar yang menguji datanya. Screenshot ini menunjukkan data berhasil dibaca dan sekarang resmi terkunci khusus untuk terminal A. Sekarang lihat apa yang terjadi di terminal B. Pembeli kedua mencoba menjalankan query yang sama persis. Tapi perhatikan, query-nya nge-freeze. Nggak ada hasil apa-apa. Cuma kursor yang kedap-kedip. Inilah bukti nyata dari konsep blocking. Terminal B dipaksa nunggu dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita balik lagi ke terminal A. Sementara si B nunggu, si A dengan santai mengubah stoknya jadi 0. Lalu, menutup transaksinya dengan perintah commit. Momen commit inilah yang ngebuka pagar atau melepas kuncinya. Dan begitu terminal A commit, kita lihat lagi ke terminal B. Query yang tadinya macet, akhirnya jalan. Tapi sayangnya, hasil yang dia dapat nunjukin stoknya udah 0. Dia kalah karena dipaksa antri. Itulah cara kerja pessimistic locking. Oke,
Sekarang, cara si monyet optimis. Di terminal B, pembeli yang lebih cepat langsung menjalankan update dengan syarat khusus, where versi sama dengan 1. Dan lihat hasilnya, 1 row affected. Ini artinya update berhasil karena versinya cocok dengan yang ada di database. Nah, karena update tadi berhasil, kalau kita cek lagi isi tabelnya, sekarang datanya udah berubah. Stoknya jadi 0. Dan yang paling penting, versinya udah naik jadi 2. Ini dia momen puncaknya. Sekarang, giliran si terminal A, si pembeli yang telat. Dia mencoba menjalankan query update yang sama persis, dengan syarat versi sama dengan 1 juga. Tapi, lihat hasilnya. 0 rows affected. Update-nya gagal total. Kenapa? Karena versi di database udah keburu berubah jadi 2. Rencananya ditolak tanpa perlu antri. Itulah kekuatan dari optimistic locking. Jadi, itulah dia perbedaan antara pessimistic dan optimistic locking. Kita udah bahas teorinya, kenalan sama monyet yang suka main-main dengan mengunci data, dan monyet yang sacet dengan validasi versi. Intinya sederhana, kalau konflik tinggi dan data kritikal, pilih pessimistic. Kalau konflik rendah dan butuh cepat, pilih optimistic. Semoga penjelasan pakai analogi monyet ini bikin kalian jadi lebih ngerti. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.